Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rangga. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana mengkomunikasikan arsitektur secara visual. Simak video ini sampai habis ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan arsitektur adalah seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya. Arsitektur juga dimaknai sebagai metode atau gaya rancangan suatu konstruksi bangunan, sedangkan orang yang ahli dalam merancang dan menggambar bangunan, jembatan, dan sebagainya, sekaligus sebagai penyedia konstruksinya, disebut dengan arsitek. Arsitektur dipandang sebagai sebuah fenomena budaya yang memiliki fenomena komunikasi tersendiri. Arsitek harus mampu untuk mengkomunikasikan visualnya terkait dengan bentuk dan tampilan bangunan, tidak hanya kepada klien atau pengguna, namun juga kepada anggota tim, pembuat kebijakan, masyarakat, serta media. Komunikasi yang dilakukan oleh seorang arsitek dapat berupa komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi tertulis, dan komunikasi visual. Teknik-teknik arsitektur yang diadopsi untuk mengomunikasikan ide atau visi arsitek serta isi komunikasi akan sangat beragam tergantung pada apa yang dikomunikasikan, maksud dan tujuan, siapa yang menjadi pengguna, dan tahapan proyek. Inilah yang dinamakan dengan komunikasi arsitektur. Menurut Vakovic, komunikasi arsitektur dipandang sebagai sebuah fenomena dan sebuah kegiatan arsitektur, di mana keseluruhan kegiatan tersebut ditampilkan dalam bentuk ruang yang dipahami sebagai sebuah tindakan komunikasi. Memahami arsitektur sebagai sebuah komunikasi pertama kali dilakukan pada awal abad 20 melalui teori-teori terdahulu, seperti teori-teori semiotika, teori strukturalistik, teori informasi, dan teori post-strukturalisme, serta teori postmodern juga berperan besar dalam upaya untuk memahami arsitektur. Istilah komunikasi arsitektur memiliki makna yang beragam. Beberapa praktisi arsitektur merujuk komunikasi arsitektur sebagai sarana melakukan strategi dan membuat karya seseorang menjadi tontonan publik untuk menghasilkan lebih banyak pekerjaan. Sementara itu, beberapa ahli lainnya merujuk komunikasi arsitektur sebagai visualisasi arsitektur yang menerapkan representasi komunikasi grafis dalam arsitektur, seperti menggabungkan beberapa fitur sketching, 2 dimensi, 3 dimensi, perspektif, model-model fisik, rendering, gambar garis, presentasi arsitektur, dan lain-lain yang memiliki peran penting dalam mempresentasikan pikiran arsitektur. Adapun beberapa teknik komunikasi arsitektur, contohnya yang saya ketahui seperti sketsa, poster, foto dan gambar, ikon dan logo, teks dan tipografi, video animasi, format presentasi, dan masih banyak lagi. Yang ingin saya contohkan nyata salah satunya adalah sketsa. Sketsa adalah gambar yang cepat dieksekusi guna menekan dan mengembangkan sebuah ide atau gagasan. Sketsa biasanya tidak ditujukan sebagai sebuah karya akhir. Sketsa dapat dibuat sedemikian rupa menjadi bentuk yang lebih rapi dan dapat digunakan untuk mengkomunikasikan prinsip-prinsip desain. Komunikasi pada tahap desain awal sangat penting untuk menjaga desain agar tetap bergerak menuju hasil yang telah ditetapkan. Ini merupakan bukti nyata saya saat membuat sketsa-sketsa pada gedung 3 teknik lama di Universitas Mula Warman. Tujuan penggambaran ini agar saya bisa mengkomunikasikan kepada orang bagaimana gambaran kasar pembayangan bangunan terhadap matahari yang ada di sana.
sehingga kita bisa mengetahui keadaan bangunan di lokasi tersebut saat terkena sinar matahari. Nah, jadi itu yang saya dapatkan dari bagaimana mengomunikasikan arsitektur secara visual. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah menonton. Dadah.